Film ini mengisahkan tentang sosok siluman penanggalan atau di Thailand sana biasa disebut Krasue dan di Kalimantan biasa disebut kuyang. Namun ini kuyang versi Thailand. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Cerita ini berawal dari dua orang kakak beradik yang harus tinggal di hutan. Si kakak yang seorang dukun harus melindungi adiknya yang seorang Krasue. Krasue di sini dalam artian, kalau diartikan dalam bahasa kita itu siluman ya. Jadi di sini kakaknya seorang dukun dan adiknya seorang siluman. Dia harus melindungi adiknya dari siluman sejenis yang iri pada mereka. Karena terlalu sibuk, sang kakak tidak menyadari bahwa adiknya Sroy jatuh cinta pada seorang pria bernama Singha. Di malam itu, karena Singha dan Sroy terburu nafsu, mereka melakukan pengetolan yang menyebabkan Sroy bertransformasi. Dia melakukan penanggalan. Karena ketidaksengajaan itu, akhirnya Sroy hamil. Karena sang kakak sedang mengurus Pen kecil, jadi dia tidak bisa mengurus Sroy yang sedang hamil. Terpaksa dia harus mengajari Singha membuat ramuan dan mantra-mantra untuk mengurus Sroy. Juga sekaligus mantra dan ramuan untuk menangkal Krasue. Setelah beberapa bulan, akhirnya Sroy hamil besar. Kaum Krasue lainnya mengetahui kehamilan Sroy. Mereka mengklaim bahwa anak Sroy adalah salah satu dari mereka. Jadi mereka ingin mengambilnya. Di malam itu, kaum Krasue yang dipimpin Ratri dan Duang Dao mendatangi mereka. Sang kakak menyuruh Singha membawa Pen kecil dan Sroy pergi dari tempat itu. Dan dia berniat mengorbankan diri, mati bersama kaum Krasue yang menyerang mereka. Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka. Sang kakak akhirnya tewas dan Singha berakhir dengan kelumpuhan. Namun, Singha berhasil menyelamatkan Pen, Sroy, dan anaknya. 10 tahun kemudian, Pen kecil sudah beranjak besar. Singha melatihnya untuk menjadi dukun pemburu hantu seperti ibunya. Dan Mora, anak dari Sroy, juga sudah besar. Namun dia mewarisi kutukan ibunya, yaitu menjadi seorang Krasue. Di sini Singha berusaha mematahkan kutukan tersebut, namun belum berhasil. Dan tugas itu diberikan kepada Pen. Pen ditugaskan melindungi Mora, anak Sroy, dari kejaran Ratre dan Doang Dao, pemimpin para Krasue. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Pen dan Mora dewasa. Mereka bersekolah di sekolah yang sama. Meskipun Pen dan Mora sedekat saudara, tapi mereka tidak bisa hidup bersama. Saat malam hari, mereka harus tinggal terpisah. Karena Pen keturunan seorang dukun dan Mora keturunan Krasue, tubuh mereka memiliki perbedaan dan pertentangan alami. Pen setiap hari bertugas membuat ramuan untuk diberikan kepada Mora. Ramuan itu adalah perawatan yang diberi mantra untuk menyembuhkan Mora dari kutukan Krasue agar dia bisa menjadi manusia normal. Di sini Singha dan Pen tinggal di sebuah gedung tak berpenghuni, sedangkan Mora tinggal di tempat lain. Singha dan Pen sebenarnya tidak tinggal berdua, masih ada satu sosok lain lagi. Ya, itu adalah Sroy yang telah jadi hantu. Di suatu malam, kita diperlihatkan sosok Ratri yang sedang berjalan di sebuah gang. Di sana terlihat seorang pria yang sedang merokok. Setelah Ratre hampir mendekati pria itu, si begal itu mengeluarkan sebuah pisau. Dia berniat membegal Ratre, namun di sini pria itu salah sasaran. Dia membegal seorang Krasue. Akhirnya pria begal tersebut menjadi korban keganasan Ratre. Pria itu pun tewas. Setelah membunuh begal, Ratri pulang ke rumah. Setelah sampai ke rumah, kita melihat seorang wanita yang duduk di kursi roda. Terlihat tua seperti nenek-nenek. Ya, itu adalah Doang Dao, saudara Ratri. Doang Dao mengalami kelumpuhan akibat pertarungannya melawan ibu Pen di masa lalu. Di sini Ratri berusaha membantu saudaranya ini untuk pulih seperti semula. Di malam yang sama, Mora yang sedang tidur, dia bermimpi dengan mimpi yang sangat aneh. Ya, itu adalah reaksi dan pertanda bahwa Mora sudah hampir mengalami transformasi penanggalan. Hanya tinggal menunggu proses. Keesokan harinya saat dia sarapan, sesuatu yang aneh terjadi pada perutnya. Saat dia memakan makanan yang biasa dia makan, perutnya mulai ada rasa mual-mual. Ya, itu adalah penolakan dari perut Mora untuk makanan-makanan yang sudah dimasak. Hari itu seperti biasa, Pen dan Mora masuk sekolah. Namun di sini terjadi perbedaan pada Mora.
tubuhnya mulai mengalami reaksi dengan cahaya matahari, karena cahaya matahari mulai menyakiti tubuhnya. Untuk menghindari cahaya matahari, dia pun berjalan ke dalam ruangan, dan dia tidak sengaja masuk ke sebuah ruangan tempat penyimpanan bola basket. Karena tubuhnya yang melemah, dia terjatuh di samping lemari dan tidak sengaja menjatuhkan bola basket. Di sana ada seorang pria bernama Kong. Mereka pun memulai pembicaraan. Namun tak lama setelah itu, Pen datang menghampiri, lalu mengajak Mora untuk meninggalkan ruangan tersebut. Namun di sini, Kong membisikkan sesuatu kepada Mora. Dia mengatakan lain kali kalau bertemu, meminta agar Mora memberikan nomor teleponnya. Setelah itu Kong pergi. Pen penasaran bertanya kepada Mora, apa yang dikatakan Kong padamu? Di sini Mora mengelak. Dia hanya mengatakan, Kong bertanya, film apa yang akan kita tonton nanti di bioskop? Besok malamnya, Pen dan Mora pergi menonton di bioskop. Setelah mereka ingin pulang, Mora merasakan sakit di bagian perutnya. Pen pergi berniat mencarikan air minum untuk Mora. Selang beberapa lama, Mora melihat seorang wanita sedang berjalan melewatinya. Saat itu, entah apa yang terjadi padanya. Dengan tidak sadar, Mora mengikuti wanita tersebut. Wanita itu terus berjalan hingga sampai di sebuah salon kecantikan. Wanita itu pun masuk. Mora yang tadi mengikuti wanita itu, dia pun perlahan berjalan hingga juga sampai di depan salon kecantikan. Namun, saat Mora ingin membuka pintu, Pen menangkap tangannya. Pada saat itu juga, Mora langsung pingsan. Mora dibawa pulang, menemui ayahnya, Singha. Di rumah, Mora diperiksa dengan teliti oleh Singha. Saat Singha menyentuh lehernya, sesuatu yang aneh terjadi. Sentuhan jari Singha bereaksi pada leher Mora. Saat itulah dia menyadari bahwa transformasi dari Mora sudah hampir waktunya. Keesokan harinya, saat Pen masuk sekolah, Kong datang menghampirinya. Kong bertanya, kenapa Mora tidak masuk? Pen menjawab, dia sedang sakit. Kong meminta nomor telepon Mora dari Pen. Pen pun memberikannya. Namun yang diberikan Pen adalah nomornya sendiri, bukan nomor telepon Mora. Kembali ke salon kecantikan, seorang wanita sedang berdiri di depan tempat tersebut. Ternyata salon kecantikan ini juga melayani pasien yang ingin melakukan aborsi. Wanita itu pun lalu masuk. Di sana dia disambut oleh Rattray. Saat mereka ingin melakukan aborsi, tiba-tiba wanita itu ditelepon oleh seseorang. Setelah menutup telepon itu, wanita itu pun berubah pikiran. Dia tidak jadi melakukan aborsi. Namun di sini, Rattray membuat wanita itu pingsan dan meletakkannya di tempat tidur pasien. Setelah itu, Rattray menemui saudaranya Doang Dao. Dia mengatakan bahwa kali ini dia menemukan bayi kembar. Silahkan kau memakannya untuk meningkatkan kekuatanmu. Doang Dao terlihat senang. Setelah itu, Rattray membawa Doang Dao ke tempat pasien tersebut. Kita melihat kepala Doang Dao terlepas dari tubuhnya dan menyedot bayi yang ada di dalam kandungan wanita tersebut. Setelah memakan dua janin tersebut, kita melihat wajah Doang Dao yang terlihat buruk kini sudah mulai membaik. Di luar salon kecantikan, Pen dan Mora tidak sengaja lewat di sana. Lalu mereka bertemu dua orang petugas dari salon kecantikan itu. Saat itulah, dua wanita itu menangkap tangan Mora, dan Mora pun bereaksi dengan aroma sejenisnya. Di sela kejadian itu, Pen menyadari sesuatu, lalu dia menepis tangan petugas salon kecantikan itu. Saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Karena sentuhan dari Pen, tubuh wanita itu mengalami reaksi. Pen pun menarik Mora untuk melarikan diri dari tempat itu. Mereka berdua pun dikejar oleh tiga sosok Krasue. Setelah lama melarikan diri, Pen mengeluarkan sebuah ramuan, lalu dia melemparkannya ke tanah. Pada saat itu juga api biru muncul dari ramuan itu dan membuat tiga sosok Krasue itu kesakitan. Akhirnya tiga makhluk itu melarikan diri. Pen dan Mora pun selamat. Pen lalu mengantar Mora pulang ke rumahnya. Esok harinya seperti biasa, Pen dan Mora masuk sekolah. Hari itu adalah pelajaran tentang mengenali organ-organ dalam pada binatang. Mora juga mengikuti pelajaran itu. Namun, setelah semua murid meninggalkan ruangan itu, Mora masih berada di ruangan itu. Mora mulai tertarik dengan aroma katak yang telah terbelah perutnya. Lalu dia mengangkat katak tersebut dan mengendusnya. Dia pun mulai tidak bisa mengendalikan diri. Dia mulai menjilat dan menyeruput isi dari perut katak tersebut. Dia memakannya. Saat jam istirahat, Mora kembali ke ruangan penyimpanan bola basket. Di sana dia menemui Kong. Setelah perbincangan di antara mereka, Mora akhirnya mengetahui bahwa Pen memberikan nomor palsu pada Kong. Setelah itu, dia memberikan nomornya sendiri kepada Kong. Dia berkata, ini adalah nomorku yang baru.
Hubungi nomor itu kalau kau ingin mengajakku pergi. Kong terlihat senang dengan reaksi Mora tersebut. Kembali ke gedung tempat tinggal Singha. Di sini Singha menghapus semua jimat yang digambar di lantai pintu lift. Hari itu seperti biasa, Pen pulang dan menaiki lift. Setelah pintu lift tertutup, dia pun sangat kaget melihat sosok mengerikan yang ada di dekatnya. Ya, itu adalah ibunya Mora. Saat sampai ke atas, Pen marah dan memukul-mukul Singha. Dia bertanya kenapa Singha menghapus semua jimat yang digambarnya di lantai. Di sini Singha hanya menjelaskan bahwa itu hanya untuk menguji keberanian Pen. Kalau dia tidak bisa mengatasi ketakutannya terhadap sosok itu, bagaimana dia akan melawan para Krasue dan melindungi Mora dari mereka. Pen pun marah dengan apa yang dilakukan oleh Singha. Dia berniat kabur dari tempat itu. Namun setelah beberapa waktu, entah apa yang terjadi padanya, dia mengurungkan niat. Keesokan harinya, Pen pun meminta maaf kepada Singha. Hari itu kembali Pen masuk sekolah. Namun dia tidak menemukan Mora di sekolah. Saat itulah di belakang Pen, temannya Kong mengatakan kepada Pen bahwa Mora dan Kong pergi ke mall. Karena di film ini tidak disebutkan siapa nama pria berkacamata ini, kita sebut saja Peng. Setelah sedikit perbincangan, Pen langsung pergi ke mall yang disebutkan oleh Peng. Namun di sini Pen meninggalkan termos obat milik Mora dan itu diambil oleh Peng. Di mall dalam ruangan bioskop terlihat Mora dan Kong di ruangan itu. Kong terlihat agresif. Dia mulai menggerayangi tubuh Mora. Namun Mora membiarkannya. Namun sesaat setelah itu, tubuh Mora mulai bereaksi. Perlu saya jelaskan sedikit di sini, kaum Krasue yang masih dalam masa pubertas seperti ini, mereka tidak diperbolehkan berhubungan intim atau baketol. Saat Mora merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya, dia pun bergegas meninggalkan Kong dan pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, Mora bertemu dua orang wanita. Dua orang wanita itu masuk setelah membunuh Kong. Setelah itu mereka membius Mora dan menangkapnya, berniat membawa Mora ke tempat Rattray. Namun di tengah jalan, Pen berhasil menemukan mereka. Lalu Pen mengambil sebuah ramuan dan melemparkannya ke tubuh kedua wanita itu. Setelah itu, Pen berlari sambil membawa Mora dan dikejar oleh para kaum Krasue. Setelah lama berlari, Pen membawa Mora masuk ke sebuah toko pakaian. Lalu dia menggambar jimat di depan pintu toko tersebut. Setelah itu dia meniupkan ramuan di depan pintu. Setelah beberapa saat, muncullah beberapa sosok Krasue yang melayang di udara mendekati toko tersebut. Namun di sini Pen berhasil mengusir mereka. Tak lama setelah itu muncullah sosok Rattray. Di sini jimat yang digambar oleh Pen tidak berfungsi melawan Rattray. Rattray pun berhasil menculik Mora. Namun di sini saya bingung kenapa Rattray tidak membunuh Pen. Hingga sampai di akhir video, saya pun tidak menemukan jawaban kenapa saat itu Rattray tidak membunuh Pen. Dan saya hanya bisa mengambil kesimpulan bahwa Rattray terlalu sombong karena kekuatannya, jadi dia tidak menganggap Pen berbahaya. Karena itulah dia tidak membunuh Pen. Dia hanya menganggap perlawanan Pen hanya sebagai sebuah permainan untuk kesenangannya. Setelah itu, Rattray pergi ke tempat Singha. Pertarungan pun terjadi. Karena kelumpuhan Singha, dia pun hanya bisa memberikan sedikit perlawanan pada Rattray. Akhirnya Rattray membunuh Singha. Setelah Mora diculik oleh Rattray, Pen bergegas pulang ke rumah untuk menemui Singha. Namun setelah dia sampai, dia pun menjadi lebih terpukul lagi setelah mengetahui bahwa Singha telah tewas. Saat itu dia pun bingung, tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang menimpanya. Tiba-tiba Peng datang. Di sini Peng berniat mengembalikan termos obat milik Mora. Sesaat setelah itu terdengar bunyi teriakan ibunya Mora. Mereka berdua pun kaget. Saat itulah baru terpikirkan oleh Pen menggunakan ibunya Mora untuk melawan para Krasue. Mereka pun pergi ke tempat di mana ibunya Mora dikurung. Di sini Peng menemaninya. Bagi kalian yang penasaran apa yang dilakukan Pen kepada ibunya Mora, dia sebenarnya memasukkan sosok hantu ibunya Mora ke dalam sebuah senjata pusaka. Setelah Pen berhasil melakukannya, mereka keluar dari tempat itu. Di tempat ini terlihat Mora yang terikat dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di sana juga ada Rattray dan Doang Dao. Di sini Doang Dao berniat mempercepat transformasi Mora. Setelah Mora melakukan penanggalan, Doang Dao ingin mengambil tubuh Mora agar dia bisa kembali menjadi muda. Saat mereka sedang melakukan ritual,
Pen berhasil masuk ke tempat itu. Dia melihat Mora yang sedang terikat dalam keadaan tidak sadar di tengah ruangan. Dan di sampingnya ada beberapa jasad dari Krasue yang sedang melakukan ritual untuk mempercepat transformasi dari Mora. Saat itulah Pen mengeluarkan ramuan, lalu dia memasukkan ramuan tersebut ke dalam tubuh para Krasue tersebut. Setelah selesai melakukannya, Pen melepaskan Mora dan berniat membawa Mora pergi. Namun di sini para Krasue menghadangnya. Saat itulah dia mengeluarkan pusaka yang di dalamnya ada Hantus Roy, ibunya Mora. Lalu dia melepaskannya di sana. Terjadilah pertarungan antara Hantus Roy melawan para Krasue. Namun di saat Pen kembali ingin melarikan diri, dia lagi-lagi dihadang para Krasue. Di sana terjadilah pertarungan antara Pen dan para Krasue. Tiba-tiba Duang Dao datang dan berhasil menjatuhkan Pen dan mencekik lehernya. Tubuh Mora mulai bereaksi. Dia akan segera melakukan transformasi penanggalan. Selang beberapa lama, akhirnya transformasi tersebut selesai. Mora sudah menjadi makhluk Krasue seutuhnya. Saat itulah Duang Dao yang mencekik Pen melakukan penanggalan. Dia berniat mengambil alih tubuh Mora. Di sisi lain terjadi pertarungan antara Mora melawan Rattray. Pertarungan sengit terjadi antara mereka. Di sini Mora dikalahkan oleh Rattray. Mora dibuat tidak berdaya. Di tempat tubuh Mora berada, Duang Dao sudah hampir berhasil mengambil alih tubuh Mora. Terlihat Pen ragu-ragu. Namun setelah berpikir agak lama, dia pun kembali diyakinkan. Lalu dia menusuk tubuh Mora yang telah diambil alih Duang Dao. Setelah menusuknya, Pen kembali menarik kepala Duang Dao. Setelah dia berhasil menariknya, lalu dia memenggal lehernya. Duang Dao pun tewas. Rattray yang mengetahui itu, fokusnya pun terbagi antara melawan Mora dan menyelamatkan Duang Dao. Saat itulah Mora menyerang Rattray. Rattray pun terpental dan tersangkut di pagar kawat listrik. Alhasil, Rattray tersengat listrik sampai gosong. Mereka pun berhasil mengalahkan Rattray dan Duang Dao. Namun di sini Mora meninggalkan Pen. Setelah kepergian Mora, Pen mencarinya kemana-mana dan tidak bisa menemukannya. Setelah itu dia hanya bisa menunggu. Namun tiba-tiba pada suatu hari saat Pen kembali ke rumah tempat masa kecilnya, dia menemukan sosok Mora yang sedang terbang di sana. Dia pun mengejarnya. Setelah itu film pun berakhir.